Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Yang Maha Kudus, yang Maha Besar,
Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelum kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran, perasaan kami, layakkan setiap kami, para hamba-hamba-Mu, kru yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada bersama-sama kami, baik saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah live kami saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan Kru. Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, sungguh waktu yang membahagiakan boleh menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua. Tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita buang semua kesedihan dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan mari kita bersama-sama membawa hidup kita, hati kita, membukanya di hadapan Tuhan, agar Tuhan isi dengan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, milikilah satu kerinduan yang tulus, satu kerinduan yang kudus untuk datang menghadap Tuhan. Karena Tuhan menerima apapun kondisi Bapak, Ibu, Saudara. Dan mari bersama-sama kita masuk di dalam ruang suci-Nya. Sebab Dialah Allah yang maha besar, Dia yang maha tinggi, kemuliaannya mengatasi seluruh kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Masalah persoalan Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik dari hidup kita, dari hati kita pada saat ini. Kita akan naikkan pujian ini. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Bapak, Ibu yang belum bisa ikuti ya, tapi buka hati, izinkan Roh Kudus menjamahmu. Yang bisa mari bersama-sama kita pujikan lagu ini dengan penuh penyembahan. Haleluya. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan,
perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Katakan, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hanya Dia yang layak menerima segala pujian, hormat, penyembahan kita. Dan mari hanya kepadanya kita datang, sebab Dia menyediakan pertolongannya dengan limpah. Dan Dia menyambut kita apa adanya, tanpa mempertimbangkan kekurangan dan juga kelemahan, kesalahan kita. Hanya Dia yang bisa menerima kita menjadi anak-anak-Nya. Karena itu mari kita berikan penghormatan, pujian, dan rasa syukur kita kepadanya. Kita akan pujikan kembali lagu ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku datang kepadamu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Katakan, Kau yang maha besar, yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Haleluya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya. Nah, katakan, Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Oh, hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya. Dan sekali lagi katakan, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Amin. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji namanya.
Katakan terpuji selamanya, terpuji selamanya namamu. Kembali haleluya, terpuji selamanya namamu kepadamu, haleluya. Oh ya Ramaso, kita gara Ramaso, haleluya. Yesus, Yesus, ku datang tata kudus-Mu dengan hati yang tulus ikhlas, dengan roh yang menyala-nyala, sebab Engkau menerima kami apa adanya. Haleluya. Oh Yesusku, Allahku, Rajaku, Yesus Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang kekal untuk selamanya. Engkau layak disembah, layak diagungkan, Engkau layak dimasyurkan ke seluruh bumi. Adonai, Elohim Yahweh, haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kesempatan Kau berikan kembali untuk melayani hatimu, melayani pribadi. Kami yang terbatas dalam segala hal, tetapi kami membuka hati kami seluas-luasnya. Mari Engkau kerjakan ya Allah dengan roh-Mu yang tak terbatas. Urapi kami semua Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan, dan para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Dan setiap kami para tim dan kru Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada banyak orang, memang tidak semuanya, yang masih memberikan perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, antara yang bodoh dan yang pandai, antara yang sederhana dan yang mulia. Bahkan mereka masih menganut status atau kasta.
Kalau orang tidak sederajat atau tidak memiliki pangkat atau kedudukan yang sama, ada banyak orang masih atau sulit untuk menerimanya. Dan itu kenyataan, walaupun sampai kita ini hidup di dunia modern sekarang ini. Perbedaan itu masih ada. Orang yang kaya selalu berkumpul dengan orang yang kaya. Orang yang pandai selalu berkumpul dengan orang pandai. Sedangkan orang kecil, orang miskin, orang bodoh seringkali tidak mendapat kesempatan karena mereka berkumpul dengan sesamanya yang mengalami kondisi seperti mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah semuanya itu nanti ketika kita ketemu Tuhan? Apakah akan Tuhan persoalkan? Tidak, Bapak Ibu. Karena Tuhan mengajari kita jangan memandang muka. Jikalau Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus dari surga datang ke dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa, yang hidupnya ada di lumpur dosa, diangkatnya, ditebusnya, disucikan oleh darahnya yang kudus, hidupnya dibuat berarti. Mengapa manusia masih membuat batasan dan perbedaan di antara sesamanya? Mari Bapak Ibu, karena memang di gereja Tuhan juga masih ada sekat-sekat seperti ini. Seolah-olah di gereja masih ada golongan orang-orang yang memiliki derajat atau dari kalangan menengah ke atas. Sementara yang lain di belakang adalah orang-orang yang sederhana. Firman Tuhan katakan, jangan membuat perbedaan. Tetapi manusia daging, manusia yang masih memuja pangkat derajat, kedudukan, masih tergila-gila dengan penghormatan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang arti hidup. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Dipersilahkan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang hidup ini harus ada planning, ada schedule, supaya semuanya terarah. Dan hidup ini memang harus punya tujuan. Baik orang yang berpendidikan, baik orang yang memiliki usaha, pekerjaan, atau bekerja di satu tempat, di instansi pemerintah atau swasta. Atau kita orang-orang sederhana ini, tetap hidup itu harus memiliki tujuan, memiliki planning.
Tapi Bapak Ibu, jangan sampai planning yang kita buat itu seolah-olah jauh lebih baik, jauh lebih akurat, jauh lebih benar dari rencana Tuhan atas hidup setiap kita. Memang kita mau pergi kemana, kita mau melakukan apa, itu harus dipersiapkan dengan baik. Tapi jikalau semuanya itu untuk tujuan kebanggaan diri sendiri, memang pada awalnya tidak ada masalah. Tetapi rata-rata orang yang merasa rencananya, planningnya, pekerjaannya itu sukses, itu berhasil, mengalami kemajuan yang luar biasa, manusia punya kecenderungan bahwa itu hasil usahanya sendiri, itu hasil jerih payahnya sendiri, itu oleh karena kerja kerasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga banyak orang menganggap keberhasilan, harta benda, kesuksesan yang didapat oleh karena kemampuannya, bukan karena penyertaan Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Nah, ini perlu saya ingatkan Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Mari saya ajak Bapak Ibu, Saudara. Bapak Ibu sadari bahwa setiap rencana yang kita buat, kita harus melibatkan Tuhan di sana. Ayat 14 tolong dibaca sekali lagi. Yakobus 4 ayat 14. Tolong dibaca sekali lagi, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Bapak Ibu saya tanya, sekalipun mungkin ya, ada ahli nujum, ada peramal. Sekarang ini kan banyak ya. Orang yang katanya percaya Tuhan tapi masih pergi ke dukun, ke peramal, ke paranormal. Untuk apa? Melihat apa yang akan terjadi ke depan. Melihat garis nasib di tangannya. Apakah ada kemujuran, apakah ada keberhasilan yang akan mereka temui? Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, makanya kita ini tidak sepantasnya membanggakan setiap rencana-rencana kita. Karena rencana sebagus apapun, jikalau Bapak Ibu tanpa melibatkan Tuhan, meninggalkan rencana Tuhan atas hidup Bapak Ibu, itu bisa mengalami kegagalan. Sungguh Bapak Ibu. Itu sudah banyak terjadi. Orang yang punya usaha, bertahun-tahun dibangun dan sukses luar biasa. Tapi tiba-tiba di masa pandemik, kolaps, jatuh, bangkrut. Siapa yang menyangka kalau di tengah perjalanan tiba-tiba orang tersebut akan mengalami masalah ini?
Padahal sudah didoakan, padahal sudah direncanakan. Bapak Ibu, kalau kita tidak bergantung terus kepada Tuhan, apa yang terjadi di perjalanan hidup kita bisa mengalami kekecewaan. Karena itu, kita harus sadari firman Tuhan katakan, apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap, sebentar kelihatan lalu hilang lenyap, tidak ditemukan kembali tempatnya. Tragis Bapak Ibu, hidup manusia itu. Oleh karena itu, jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang masih membanggakan dirinya, seolah-olah tidak akan mengalami masalah, persoalan, kesusahan, kesulitan di kemudian hari, ingatlah, engkau bukan Tuhan. Engkau bukan yang mengatur segalanya. Bahkan engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Semuanya itu misteri dan semuanya itu ada di tangan Tuhan. Jikalau kita mau menyerahkannya, kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapi tidak akan membuat kita ini jatuh. Mari kita sadari bahwa hidup manusia itu sementara. Gambaran firman Tuhan ini sangat jelas dan sangat indah. Memberitahu kepada kita supaya kita tidak membanggakan diri. Tidak sombong, tidak menepuk dada. Kalau kita berhasil, kalau kita diberkati, kalau kita sehat, kalau keluarga kita bahagia, kalau anak-anak kita berhasil. Kalau kita tidak mengalami penderitaan di masa COVID-19 ini, kita patut bersyukur. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, ada banyak saudaramu yang mengalami masalah. Dan tidak selama-lamanya engkau akan tetap ada di bumi ini. Suatu saat akan engkau tinggalkan. Hidupmu itu fana. Harta kekayaanmu itu fana. Kebanggaanmu itu fana. Pangkat derajatmu itu fana. Kesuksesanmu itu fana. Yang abadi itu hanya Tuhan. Yang abadi itu hanya firman Tuhan, hanya kebenaran. Mari Bapak Ibu, buatlah hidupmu berarti. Hidup yang singkat ini seperti uap. Mari kita menjadi uap yang berbau harum dihirup oleh orang-orang. Biarlah orang-orang itu di sekelilingmu bisa merasakannya. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, orang tuamu, rekan sahabatmu, tempat di mana Bapak Ibu Saudara bekerja, tempat di mana Bapak Ibu mengabdi, tempat di mana Bapak Ibu melayani. Mari buat kehidupan kita, kehadiran kita ini seperti firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, berbau harum. Sehingga orang dapat mencium bau kehidupanmu, bau kelakuanmu, bau kasihmu, bau kebenaran. Sehingga ketika waktunya tiba, engkau akan pulang. Meninggalkan dunia ini. Seperti pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan tulang, dan manusia mati meninggalkan nama baik. Tidak ada yang dikenang lagi selain nama baik saja. Hartamu, kekayaanmu, kepandaianmu tidak akan dikenang, tapi kebaikan hati itu akan dikenang. Jadi buatlah hidupmu berarti. Karena hidupmu itu cuma seperti uap yang sebentar ada lalu hilang lenyap.
Jangan sampai hidupmu sia-sia hanya karena Bapak Ibu Saudara tidak mempedulikan Tuhan, tidak mempedulikan kebenaran, tidak mempedulikan iman percaya, tidak mempedulikan sesamamu manusia. Bapak Ibu Saudara, mari kita buat hidup kita ini berguna dan berarti bagi Tuhan dan sesama. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24. Dipersilahkan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya. Sebab semua yang hidup, siapa semua yang hidup? Bapak, Ibu, Saudara. Baik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau Bapak Ibu yang belum. Hidupmu itu seperti rumput dan seperti bunga rumput. Yang sebentar ada lalu nanti juga akan mengering. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Betapa semaraknya itu hanya sementara, hanya beberapa tahun waktu masih hidup di bumi, itu pun ketika Bapak Ibu masih memiliki segalanya. Ketika Bapak Ibu sudah tidak memiliki semuanya, akan ditinggalkan oleh teman dan orang-orang yang dulu mengagumi, orang yang dulu dekat, orang yang dulu bekerja bersama-sama. Oleh karena itu waspada, hati-hati, jaga hatimu, jaga hidupmu. Jangan sampai kebanggaanmu itu akan menjerumuskan hidupmu yang sementara ini. Yang tidak berarti, yang sebentar ada lalu hilang lenyap, menjadi kering dan menjadi gugur seperti rumput dan bunga rumput. Tuhan Yesus sayang kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Sayang kepada semua umat manusia. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang yang nanti akan celaka atau masuk kepada neraka. Tapi Tuhan menginginkan semua manusia menerima keselamatan abadi yang hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, arti hidup yang sebenarnya jikalau Bapak Ibu yang pertama kita akan baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, dipersilahkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup Bapak Ibu Saudara akan berarti ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam Kristus. Hidup Bapak Ibu bagi Kristus. Sebab hanya Dia yang kekal, sebab hanya Dia yang abadi, sebab Dialah hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia, baik atau tidak baik, yang percaya atau tidak. Tapi suatu kali kelak Dia pasti akan menghakimi semua manusia yang hidup di bumi ini. Baik yang sudah mati atau kita yang masih hidup, yang kelak juga akan meninggalkan bumi ini. Apakah hidup Bapak Ibu sudah bagi Kristus? Artinya Bapak Ibu sudah menerima Dia, percaya kepada Dia dan menghidupi iman percaya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu terus berjalan memperkarakan hidup Bapak Ibu untuk apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu memang tidak mudah, itu memang sukar dan berat.
Tapi Bapak Ibu harus melakukannya. Tidak ada jalan lain. Untuk diterima di dalam kerajaan kekal dan memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Sebab bagiku hidup adalah Kristus. Artinya seluruh hidup Bapak Ibu Saudara sudah direnggut, sudah dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tidak memiliki hak lagi. Sebab ketika kita kalau masih menuruti hawa nafsu daging semua keinginan kita, Bapak Ibu hanya sekedar beragama Kristen. Tapi Bapak Ibu belum mengenal Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi Bapak Ibu nantinya akan diajak memerintah di dalam kerajaan kekal. Sulit rasanya, karena standarnya itu tinggi. Tapi ini jalannya, Bapak Ibu harus pilih. Yang kedua, arti hidup kita yang sebenarnya ketika Bapak Ibu, mari dibaca. Filipi tetap pasal 2, tapi yang pasal 1 maksud saya, ayat yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah Bapak Ibu, arti hidup kita yang sebenarnya ketika selama kita hidup di bumi ini, di mana kita terus memperkarakan diri kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, itu berarti hidup Bapak Ibu Saudara juga pasti akan menghasilkan buah. Apa gunanya hidup Bapak Ibu kalau hanya sekedar untuk menyukakan diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri dan mencapai semua kesuksesan manusia di bumi ini dan memiliki segala sesuatunya? Karena Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seluruh isi dunia ini kalau nyawanya tidak selamat atau akan dihukum di dalam neraka kekal? Tidak ada gunanya. Maka itu buatlah hidupmu berguna, berarti selama engkau hidup di bumi ini, yaitu menghasilkan buah. Kita bekerja bagi Tuhan, kita melayani sesama, kita menolong orang lain. Itu artinya hidup Bapak Ibu berbuah. Sebab kalau tidak berbuah, firman Tuhan katakan seperti perumpamaan pokok anggur, dipotong, dibuang. Sekalipun nanti ada penyesalan di kemudian, menyesal kemudian tiada berarti. Jangan sampai tangisan Bapak Ibu, air mata Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu menangis darah sekalipun ketika waktunya, kesempatannya sudah habis, kesempatan Bapak Ibu untuk hidup di bumi ini sudah selesai, Bapak Ibu baru menyesali. Terlambat. Tidak ada kesempatan kedua. Karena itu selagi kita hidup di bumi ini, ayo pergunakan kesempatan ini. Selagi waktu masih ada, ayo kita bersama-sama berusaha dengan keras. Dan Tuhan akan menyertai kita, Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin Tuhan biarkan Bapak Ibu yang berjuang demi kerajaannya.
Berjuang untuk menjadi anak kesukaan. Berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tidak ditolongnya, tidak dibimbingnya, tidak didampinginya. Tidak mungkin. Karena dia sudah berjanji memberikan penolong, yaitu Roh Kudus untuk mendampingi hidup kita. Sampai kita selesai tugas kita. Dan rencana Tuhan atas hidup kita. Dan kita akan berjumpa muka dengan muka. Dengan Sang Maharaja yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Arti hidup yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Selain hidup kita ini hanya bagi Dia, bukan bagi yang lain. Walaupun kita masih hidup dengan suami, istri, anak-anak, keluarga, dan mereka adalah tanggung jawab kita. Kita harus berusaha, bekerja, berdoa untuk mereka. Dan kita dipercaya Tuhan untuk melayani jemaatnya, umatnya. Tapi jangan lupakan bahwa kita juga punya tanggung jawab pribadi untuk terus mengkondisikan hidup kita seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan sampai hidup kita tidak berbuah. Karena nanti kalau waktunya sudah tiba, semua penyesalan tiada berguna. Bapak Ibu, selagi masih siang firman Tuhan katakan, karena kalau sudah datang malam, orang tidak bisa lagi bekerja. Mari bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Apapun profesi Bapak Ibu, apapun talenta bakat Bapak Ibu, apapun posisi kedudukan, status Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk melayani Tuhan dan sesama. Buktikan bahwa kita ini miliknya. Kita harus menghasilkan buah. Yang terakhir kita akan baca di dalam surat 1 Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. Iya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa memiliki anak, anak ini dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak yang kudus. Sebagai firman yang hidup. Yang telah datang ke bumi ini menjadi manusia Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, artinya tidak percaya Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus. Bahkan ada banyak orang yang mengutuk, menghina Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermainkan seolah-olah seperti manusia biasa. Dan Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus belum berbuat apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu saya ingatkan. Bapak Ibu Saudara yang belum percaya atau yang sudah percaya tapi masih main-main dengan iman percaya. Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali kelak Bapak Ibu akan menyesal kalau Tuhan Yesus Kristus datang sebagai hakim, sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Sebab segala kuasa ada di dalam genggaman tangannya, baik di surga dan di bumi ini. Jangan sampai penyesalanmu itu sudah terlambat. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan. Khususnya orang-orang yang menghujat, menghina, melecehkan, merendahkan, bahkan menghinakan Tuhan Yesus Kristus seperti seorang penjahat, seperti orang yang hina.
Bapak Ibu, saya hanya tidak ingin Bapak Ibu nanti menyesal. Oleh karena itu mari renungkan di dalam batinmu, renungkan selagi kesempatan masih diberikan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini. Buatlah hidupmu berarti. Yang pertama, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagi orang-orang yang hidupnya bagi Kristus, mati pun tidak pernah jadi masalah. Karena itu keuntungan. Karena dia akan berjumpa dengan Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia percayai, Raja yang dia layani selama hidupnya di bumi. Dan orang tersebut terbebas dari semua masalah, sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan yang ada di bumi ini. Sungguh luar biasa jikalau kita tetap hidup seperti itu. Yang kedua, mari hidup kita ini berbuah. Tidak ada banyak waktu lagi untuk Bapak Ibu terus mempertimbangkan. Sekarang saatnya Bapak Ibu bertindak. Jangan tunggu kesempatan yang baik. Jangan tunggu kalau Bapak Ibu itu sudah hidup benar, hidup suci. Karena manusia itu tetap akan menanggung kesalahannya dari hari ke hari. Karena kita ini perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dibenarkan hari lepas hari. Karena kita bisa salah dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, mari, jangan tunggu waktu lagi. Sekarang kita harus mulai bertindak dan hidup berbuah. Yang terakhir, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu kata firman Tuhan. Dan itu pasti akan terjadi. Jikalau Bapak Ibu tidak mengambil kesempatan sekarang, nanti tidak ada waktu lagi. Ayo Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayannya, saya hanya mengingatkan. Karena kami sendiri, tim Tunanetra Mandiri ini, terus di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan fisik kami mau belajar hidup serupa dengan Tuhan Yesus, berbuah selama kami hidup, dan Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hidup kami sampai mengubah hidup kami ini sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Maukah engkau membuat hidupmu sia-sia atau berarti? Ingat, hidupmu hanya seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Buatlah hidup yang sekejap ini menjadi berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saya undang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa. Kau rangkai air mataku jadi permata. Biarlah perjuangan kita pada akhirnya tidak sia-sia. Karena setiap air mata yang tertumpah itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan akan menjadi permata yang mulia dan berharga. Haleluya, haleluya. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kesukaran, kemenangan
Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kau rangkai air mata, kau rangkai air mata di permata. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab Engkau yang merangkai air mata kami menjadi permata. Dan Kau ubah semua kabut hitam hidup kami menjadi sutra. Kebaikan kesusahan kami menjadi bintang-bintang yang bercahaya, akan menerangi setiap mereka yang berjalan dalam kegelapan. Sebab hidup kami Engkau jadikan berarti. Kami bersyukur untuk ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Dan kami juga bersyukur untuk tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia dan kru yang Tuhan terus beri waktu dan kesempatan untuk melayani hatimu, melayani sesama kami Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti tayangan ibadah live ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan para sponsor, donatur, orang-orang yang memberkati kami, berkati rumah tangga pekerjaan mereka, anak mantu cucu mereka. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak Iwan Tesi dan Ibu.
Terus beri kekuatan kesehatan di masa tuanya, pakai hidupnya, pekerjaannya, rumah tangganya, pelayanannya, anak mantu cucunya. Dan tempat ini biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu selaku Ketua Umum Sinode JKI dan seluruh hamba-hamba Tuhan tergabung, para pengurus harian BPH Tuhan, Sinode JKI dan STT Sangkakala. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, kesehatan, masa tuanya. Berkat Tuhan tercurah atas hamba. Dan untuk seluruh para mitra bakti, Bapak Ibu yang setia bekerja bersama kami, melayani Tuhan dan sesama, berkati segala kehidupan, pekerjaan, pelayanan anak-anak masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga Tuhan menyerahkan juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Engkau menghujani dengan roh pertobatan, dengan roh keselamatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf, seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang terus berusaha keras, bekerja keras untuk terus menekan Tuhan lajunya, Tuhan pertambahan mereka yang terpapar COVID-19, dan juga terus untuk Tuhan menekan, terus mengupayakan untuk Tuhan mengalami satu terobosan Tuhan di masa pandemik ini sehingga ekonomi Indonesia boleh dipulihkan kembali dari resesi. Tuhan, terima kasih. Berkati kerja keras Tuhan Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya di seluruh kementerian yang ada. Juga TNI Polri, Tuhan berkati saat menjaga kedaulatan negara ini dari rongrongan kaum radikalisme, kaum teroris dan ISIS, paham-paham aliran keras. Tuhan memberkati saat mereka berjaga di tempat-tempat yang terdepan, terluar dan terpencil. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk vaksin yang terus dilaksanakan Tuhan sampai 1 tahun ke depan nanti, dan seluruh masyarakat Indonesia yang berhak untuk menerimanya boleh divaksin sehingga 70% masyarakat Indonesia mengalami Tuhan herd immunity Tuhan, sehingga kuat mereka Indonesia boleh terbebas dari COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus Tuhan menyerahkan Tuhan bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada di pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara, Tuhan, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan RW RT di lingkungan kami, Tuhan memberkati mereka semua. Dan saudara kami yang Tuhan sedang mengalami Tuhan COVID-19 ini, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah atau di rumah, Tuhan memberi kekuatan agar mereka tetap bersukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan tenaga medis, baik para dokter, perawat, dan juga sukarelawan yang terus berjibaku menyelesaikan Tuhan pandemik ini. Engkau juga melindungi, menjagai saat mereka bertugas, juga keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan bangsa negara kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan mengakhiri ibadah live ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan yang setia mengikuti ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia dan kru ini, kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di dalam tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.